Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Teman-teman hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas ini, saya ada pertanyaan yang perlu untuk dijawab oleh teman-teman. Di sini apakah ada yang profesinya sebagai seorang pedagang? Ada, Pak? Mas? Enggak ada. Pedagang enggak ada. Pedagang. Yang lainnya bukan pedagang. Ya. Baik. Misalkan kita menjadi seorang pedagang. Menurut kita, barang dagangan apa yang paling berharga yang kita miliki dan mau kita jual? Apa, Pak? Emas. Nah, ada emas tadi. Ini barang berharga saya, emas. Apa lagi? Apa, Mas? Perak. Punya perak? Ada perak. Mungkin ada yang mengatakan properti, tanah. Apa lagi, Mas? Jasa. Hah? Jasa. Apalagi barang dagangan yang paling berharga menurut antum semua? Baik, ini yang akan menjadi alat pemicu kajian kita. Kemudian kalau kita punya barang dagangan ini, siapa di antara kita yang setiap hari merasa sedang berdagang? Siapa yang setiap hari merasa berdagang? Merasa berdagang, Mas, setiap hari? Merasa berdagang? Iya, berdagang. Mas, merasa berdagang setiap hari? Masnya? Enggak. Enggak ada yang merasa berdagang kecuali pedagang. Ya. Baik, hari ini kita mau upgrade diri tentang psikologi Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha." Kullun nasi artinya apa? Semua manusia. Yagdu, masuk waktu pagi, berangkat. Faba'i'un nafsahu, dia jual. Apa yang dia jual? Nafsahu, jiwanya. Apa yang terjadi? Dia membebaskannya dan ada yang membinasakannya. Harapannya setelah kita selesai kajian nanti, ada perasaan pada diri kita bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap kegiatan kita sedang merasa menjual apa yang sedang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kajian berakhir nanti,
sampai kita meninggal dunia nanti, kalau ditanya barang jualanmu yang paling berharga apa, jawabannya adalah jiwaku. Harapannya seperti itu. Baik, di dalam hadis ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata Nabi SAW sedang menjelaskan tentang pola aktivitas manusia. Ternyata aktivitas manusia itu adalah setiap saat sedang berdagang jualan jiwa. Itu aktivitas manusia setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dia sedang jualan jiwa, gak kenal waktu. Bahkan sejak tidur ya, sampai tidur lagi. Atau mungkin bahasanya biar lebih greget namanya, sejak bangun tidur bukan sampai tidur lagi, tapi sampai bangun tidur lagi. Jadi tidurnya pun juga sedang jualan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang jualan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang sedang jualan jiwa ini punya dua kemungkinan, tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang namanya stok oknam. Pokoknya jualannya tetap laku. Cuman lakunya itu untung besar atau rugi besar. Jadi dua kemungkinan, tidak ada yang ketiga. Jadi kita sadar tidak sadar, kita mau tidak mau, maka kita tetap harus jualan setiap hari. Kemungkinannya untung besar atau rugi besar. Untung besar atau rugi besar. Baik, ini pola aktivitas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian sekarang kita akan masuk ke faedah yang kedua, yaitu bagaimana agar jual beli jiwa ini sukses. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan jiwa ke objek jual beli. Atau sebelum itu mungkin ini persiapannya, menambah profesi kita menjadi penjual. Ini bagi yang bukan penjual. Yang bukan penjual pekerjaannya sekarang tambah. Aku kerjaku sebagai tukang servis, tapi aku juga tukang jualan. Kalau ditanya jualan apa? Jualan jiwa. Jadi harus ada profesi yang kita tambahkan dalam konsep diri kita. Ya. Aku sedang jualan. Ini adalah profesi tambahanku. Baik, kalau sudah kegiatannya jual beli, dia adalah penjual, maka harus memasukkan jiwa ke objek jual beli. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, kamu jualan apa saja? Aku jualannya banyak. Ada sembako, beras, minyak, garam, tepung, makanan, snack, dan saya juga jualan jiwa. Itu harus kita masukkan ke dalam konsep diri kita. Entah itu kita ucapkan ke orang lain ataupun tidak, itu harus ada. Aku juga jualan jiwa.
biar kita sukses. Ya. Kemudian yang kedua adalah memasukkan jiwa sebagai aset termahal. Kita harus memasukkan jiwa kita ke aset yang paling mahal yang kita miliki. Orang jualan gelas harganya 5.000, sama gelas yang bagus sekali harganya 5 juta. Kira-kira kita akan lebih merawat yang mana? Yang 5 juta. Kalau sampai ada yang memecahkan gelas 5.000, kita masih bisa memaafkan, tidak apa-apa mas, tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Coba kalau ada orang memecahkan barang dagangan kita harganya 5 juta, kita bilang apa? Tidak mungkin, tidak apa-apa mas. Kenapa? Karena kita merasa ini barang jualanku yang paling berharga nih, paling mahal di tokoku, kok kamu pecahkan? Itu kalau kita merasa jualan kita ini paling berharga. Maka biar kita sukses dalam jualan jiwa, kita harus memasukkan jiwa kita ini sebagai objek jual beli, jangan dijadikan sebagai objek yang nggak kita jual, jangan. Ini kita sedang jualan jiwa. Plus kita harus memasukkan jiwa kita ke aset yang termahal yang kita jual. Sehingga kalau ada orang yang beli dengan harga murah, ya kita cuman kamu nawarnya nggak masuk akal. Ini barangnya harganya 5 juta ditawar 100.000, ya nggak mungkin aku beli. Ibarat gitu. Kita memasukkan jiwa kita ke objek jualan kita yang paling mahal. Itu kalau kita mau sukses dalam jualan jiwa. Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hasan mengatakan, Ibnu Adam, wahai manusia, innaka tagdu wa taruhu fi talabil arbahi. Innaka tagdu wa taruhu fi talabi al arbah. Sesungguhnya kalian itu berangkat pagi, kadang pulang sore, itu sedang mencari untung. Kalian sedang mencari untung. Ya. Bahkan yang sedang sekolah pun sedang mencari untung. Yang jualan bekerja juga cari untung. Setiap orang di antara kita dalam kehidupan dunia ini berangkat, bergerak, itu cari untung. Tidak ada yang nggak cari untung. Semuanya cari untung. Maka apa kata Al-Hasan Al-Basri? Falyakun hamuka nafsaka. Falyakun hamuka nafsaka. Jadikan barang jualan termahalmu dan fokus tertinggi agar kamu closing itu adalah closing jualan jiwa. Ya. Jadi fokus tertinggimu, jadilah closing jualan tertinggimu itu adalah jualan jiwa. Kenapa? Karena kata beliau, fa innaka lan tarbaha bimisliha abadan. Karena kamu gak akan pernah punya untung sebesar jualan jiwa selama-lamanya. Selama kamu hidup, gak akan kamu pernah punya untung sebesar keuntungan jualan jiwa. Kalau kita punya tanah 1 hektar yang setara dengan 10.000 meter persegi, ya, kalau ini tanah di sekitar UI ini, mungkin 1 meter berapa mas? 10 juta? 10 juta? Ya. Anggap aja 10 juta. Kalikan 10.000 meter, berapa jadinya? 100.000 juta. 100.000 juta artinya 100 M. Ya.
Berarti kalau kita punya tanah 10.000 meter persegi, 100 meter kali 100 meter, jadi sini 100 meter, sini 100 meter, ini sudah 10.000 hektar. Ya. Kita cuma punya untung 10 M. Padahal kita kerja sejak kita lulus kuliah atau mungkin sebelum lulus sampai besok kita mau meninggal dunia, apakah kita mampu untuk beli tanah 100 meter persegi, 10.000 meter persegi, 1 hektar? Ada yang merasa mampu? Mampu Pak? Nggak tahu. Mampu Mas? Kita nggak tahu. Kita lebih ke, jadi wallahu alam, kita ini lebih ke arah pesimis apa optimis nih? Ke arah mana Mas? Lebih ke arah pesimis. Karena itu sebuah nilai yang besar. Meskipun Allah mungkin aja memampukan kita, tapi kita lebih ke arah pesimis nih. Itu pun baru untung atau bisa ngumpulin uang 100 miliar. Kita pesimis. Nah, kita kata siapa namanya, Hasan Al-Basri, kita nggak akan pernah punya keuntungan sebesar jualan jiwa. Nanti kita akan lihat berapa sih keuntungan jualan jiwa di faedah nomor 6 atau 5 insya Allah. Nomor 6. Kita sekarang sedang di faedah nomor 2. Baik. Kita harus memikirkan ini. Kita harus fokus jualan jiwa, karena kita nggak akan pernah punya keuntungan sebesar jualan jiwa. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ulama kadang menangis memikirkan tentang jualannya ini. Kenapa? Dia mengatakan, laisa li nafsan, aku tidak punya 2 jiwa. Aku tidak punya 2 jiwa. Innama li nafsun wahid, aku hanya punya 1 jiwa saja. Idza dhahabat lam ajid ukhra. Kalau aku tertipu, ya, sebagaimana kita jualan, kadang ada yang tertipu. Ada yang Mas jualan tanah yang tertipu? Saya punya teman, ada yang jualan tanah, diajak kerjasama tertipu, ya, dibawa lari. Jualan barang ada yang tertipu, ada, bisa jadi barangnya KW dibilang asli, ya. Kalau sampai aku tertipu, kalau sampai aku nggak sukses di jualan jiwa ini, aku cuma punya 1. Kalau sudah gagal, aku nggak punya kesempatan lain untuk jualan yang semisal. Cuma sekali aja jualannya. Maka beliau nangis nih, memikirkan jualan jiwa ini. Baik. Sehingga dengan faedah kedua ini, kita harus memasukkan jiwa sebagai aset jualan atau paling berharga kita. Aset jualan paling berharga kita. Ini kesimpulannya. Kita harus memasukkan jiwa sebagai aset jualan paling berharga kita. Baik, kemudian faedah nomor 3, karena aset ini mahal, tidak semua orang mau beli. Kalaupun terkadang ada orang mau beli, terkadang nilai tawarnya rendah. Ya, tidak semua orang mau beli, ya. Yang punya nilai tawar tinggi hanya Allah di sini. Yang punya nilai tawar tinggi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada orang lain yang mau membeli jiwa kita? Ada. Orang lain membeli jiwa kita paling dihargai pujian beberapa detik, dihargai dengan pengakuan beberapa menit, atau nggak ada yang memberikan harga. Kita sudah berusaha menjual kepada manusia, ternyata nggak ada yang mau beli. Dan Allah pun kalau kita sudah jual ke manusia nggak mau beli. Hanya kalau kita jual ke Allah, Allah yang mau beli. Kalau ke orang lain, maka Allah nggak mau beli.
Jadi kita punya pilihan untuk menjual ke siapa? Apakah ke manusia atau ke Allah Subhanahu wa taala? Ini pilihan kita. Silahkan nanti dipikirkan, kita mau jual jiwa ini ke siapa? Ya. Kenapa kok hanya Allah yang mau membeli jiwa kita? Karena kata Muhammad Al-Hanafiyah, beliau mengatakan, Innallaha azza wa jalla ja'alal jannata thamanan li anfusikum. Kata beliau, Allah menjadikan surga sebagai alat bayar bagi jiwa kalian. Fala tabi'uha bighairiha. Jangan kalian jual kepada selain Allah. Kata Muhammad Al-Hanafiyah, Allah menjadikan surga sebagai alat bayar bagi jiwa kalian. Jangan kalian jual kepada selain Allah. Ya. Ini nasihat dari Muhammad Al-Hanafiyah. Emangnya di Al-Quran ada? Ya, ada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti surat At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman anfusakum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta benda mereka. Apa yang akan diberikan Allah sebagai alat bayarnya? Bi anna lahumul jannata. Bagi mereka akan mendapatkan surga. Jadi surga itu adalah alat bayarnya Allah Subhanahu wa taala untuk jiwa kita. Kalau kita jualan jiwa ke Allah, Allah akan membeli dengan surga. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi sekarang. Faedah yang nomor 4. Jadi faedah nomor 3, tidak semua orang mau beli. Yang punya nilai tawar tinggi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alat bayarnya Allah surga. Kalau alat bayarnya manusia cuma pujian dan pengakuan. Alat bayarnya manusia pujian dan pengakuan. Ataupun kalau dibayar dengan harta benda, juga harta benda yang sedikit. Dan itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Nanti kita akan sebutkan gimana cara jualannya. Bahkan saat kita punya keuntungan dunia, kita pun bisa menjual itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke faedah nomor 4 dulu. Faedah nomor 4 adalah lucunya banyak orang, naudzubillah, lucunya banyak orang ya, lucunya ini faedah nomor 4. Lucunya banyak orang, naudzubillah, tidak menjual jiwanya kepada Allah, dijual ke sembarang pihak. Ada yang menjual untuk pujian, ada yang menjual untuk sekedar hawa nafsu. Loh, emang bisa Ustaz menjual ke hawa nafsu? Ada. Misalkan kita makan, kita mau jual ke siapa nih makan kita? Kalau mau kita jual ke hawa nafsu, oh ya biar aku kenyang, biar rasa laparku ini hilang. Ini namanya kita jual kegiatan makan kita untuk hawa nafsu, biar
laparku ini hilang. Loh, gimana kalau kita sedang menjual untuk Allah Subhanahu wa taala? Kita jual untuk Allah. Ya Allah, aku makan biar aku kuat lagi dalam beribadah kepadamu nanti. Itu namanya menjual kegiatan makan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjual kegiatan tidur untuk hawa nafsu. Oh ya, aku tidur biar hilang rasa ngantukku. Berarti menjual tidurnya hanya untuk hawa nafsu. Kalau kita menjual tidur untuk Allah, ya Allah, aku niatkan tidur ini biar besok aku fit dalam beribadah lagi kepadamu. Aku fit dalam menjalankan tugasku sebagai seorang laki-laki mencari nafkah untuk keluargaku. Aku fit menjalankan tugasku sebagai seorang ibu ngurus anak-anakku dan suamiku. Aku fit menjadi orang yang begini dan begitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menjual tidurnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menjual hanya untuk hawa nafsu, hanya yang menjual untuk sekedar pujian, tidak dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita merasa sedang menjual kepada Allah Subhanahu wa taala, makan kita loh. Kita perhatikan ya. Sebelum makan bismillah. Makannya pakai tangan kanan ya. Berniat untuk menguatkan badan kita dalam beribadah kepada Allah. Setelah makan kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena mau kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak merasa sedang jualan makan kita kepada Allah, makannya tidak pakai bismillah. Makannya kadang pakai tangan kiri. Makannya yang penting aku puas dan aku kenyang. Setelah selesai makan udah lupa, nggak ada syukurnya. Itu kalau makannya nggak dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Minumnya juga sama. Minum nggak dijual sama Allah. Ya sudah minum, glek selesai. Tapi kalau minum dijual kepada Allah, minumnya 3 tegukan misalkan. Kemudian setiap tegukannya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku bisa minum. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innallaha la yardu 'anil 'abdi idza syariba syarbatan ya an yahmadahu 'alaihi. Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba kalau dia minum, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat minum itu. Dijual sama Allah cuman minum. Ya, tidur, minum, makan, bahkan kegiatan-kegiatan yang mubah lainnya dia bisa jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman lucunya sekali lagi, kadang kita menjual ini hanya untuk sekedar hawa nafsu, kita menjual ini hanya untuk sekedar pujian ya, kadang tindakan-tindakan baik kita ya. Yang sebagai suami bertindak baik hanya sekedar biar diakui sebagai suami baik oleh istrinya. Istrinya bertindak baik biar diakui baik oleh suaminya. Kenapa nggak dijual kepada Allah? Aku bertindak baik kepada istriku misalkan, aku jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihat nih, aku sedang jualan kebaikanku kepadamu. Objeknya istriku, tapi yang aku mau jual adalah aku jual kepadamu tindakanku ini. Objeknya istriku. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya juga sama. Ya Allah, lihat nih, aku sedang jualan kepadamu. Objeknya suamiku, tapi aku jualannya kepadamu. Ya. Seorang anak sedang berbakti kepada kedua orang tuanya juga sama. Ya Allah, lihatlah ya Allah, aku sedang berbakti kepada orang tuaku. Objeknya orang tuaku, tapi aku jual kepadamu ya Allah kegiatanku ini. Orang tua juga sama, sedang berbuat baik sama anaknya. Bukan sedang jualan untuk anaknya. Aku sedang jualan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihatlah, ini aku sedang jualan kepadamu tindakanku ini. Kalau orang sudah merasa jualan, maka kualitas akan dijaga. Kalau seseorang sudah merasa sedang jualan, maka kualitas pasti akan dijaga. Orang kalau sedang jualan punya barang jelek, barang jeleknya ditutupi barang-barang baik. Kenapa? Biar laku. Kalau itu sudah punya niat jualan. Kalau nggak punya niat jualan, ya nggak perlu kayak gitu-gitu. Kalau sudah punya niat jualan, yang jelek pun ditutup-tutupi biar laku. Artinya dia menjaga kualitas ya. Barang-barang bagus saja yang dia jual, yang buruk-buruk diperbaiki dulu biar laku. Jualan motor, beli second, sudah keluwuk, jelek, apa yang dilakukan? Diperbaiki, dikasih semir-semir lagi biar hitam. Yang sudah berkarat-berkarat dikasih minyak biar gimana hilang karatnya. Kenapa? Mau tak jual lagi. Biar apa? Terlihat bagus.
Itu kalau kita niat mau jualan. Ya nggak mau jualan motor, motornya sekarang kotor pun nggak dicucikan, nggak ada yang disemir-semir. Kenapa? Nggak niat jualan. Itu pola pikir yang perlu kita hadirkan. Bahwasanya aku ini setiap hari jualan. Kalau kita setiap hari sedang merasa jualan, kualitas akan kita jaga. Kita sholat merasa sedang kita jual kepada Allah, sholatnya dijaga sama dia. Dia sedang duduk di antara dua sujud, merasa ya Allah nih aku jual duduk di antara dua sujudku kepadamu ya Allah. Duduk di antara dua sujudnya pelan-pelan pasti. Bacanya apa? Diperhatikan pasti. Kalau merasa jualan. Kalau nggak merasa jualan, dia sedang jualan ke siapa? Ke hawa nafsu. Sholatnya cepat-cepat biar cepat selesai. Misalkan. Tapi kalau kita sedang jualan, Rabbik firli warhamni. Bahkan dia pikir nih, aku Rabbik firli ngapain sih ini? Oh ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wajiburni, oh ya Allah tutuplah kesalahan-kesalahanku. Warfa'ni, ya Allah tinggikan derajatku. Wa'afini, sehatkanlah badanku, berikan keselamatan kepadaku. Warzukni, berikanlah rizki kepadaku. Jadinya pelan-pelan. Kenapa? Karena kita mau menjual itu kepada Allah, kualitasnya dijaga. Itu kalau kita sedang mau jualan. Kalau sedang tidak merasa jualan, kita aja nggak sadar bacaan kita apa. Tahu-tahu sudah rukuk lagi, tahu-tahu sudah sujud lagi, tahu-tahu sudah salam. Apa yang kita baca tadi nggak kita sadari. Kenapa? Karena kita nggak merasa sedang jualan. Maka perasaan jualan ini adalah perasaan psikologis yang sangat penting sekali untuk hadir di setiap kegiatan kita. Baik. Nah, makanya Muhammad Al-Hanafiyah juga mengatakan lagi, beliau mengatakan begini, man karumat nafsuhu, barang siapa merasa jiwanya adalah barang jualan termahalnya, lam yakun lid dunya indahu qadar, dunia tidak berharga lagi di sisinya. Kenapa? Karena sudah mau menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindakannya mau dijual kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedang menyenangkan orang lain. Ya. Aku mau menyenangkan Pak A ini, aku jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mau membeli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min. Di antara amalan yang sangat dicintai Allah adalah seorang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang yang beriman. Sedang memasukkan hati kepada orang yang beriman, jualan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menerima hadiah misalkan. Ada orang ngasih hadiah kita. Hadiahnya besar, mobil misalkan. Karena dia orang kaya. Ya, kasih kita hadiah mobil. Bisa nggak kita menjual penerimaan kita ini kepada Allah? Jadi kita sudah menerima mobil, plus kita itu sedang menjual penerimaan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, salinglah memberi dan menerima hadiah, kalian akan saling mencintai. Ini perintah dari Nabi SAW. Bahkan saat diberi hadiah kita dilarang untuk menolak. Jadi kita sudah dapat keuntungan dunia, plus kita sedang jualan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang merasa jualan. Cuma terkadang kita tidak merasa jualan saja. Ya Allah, aku terima ini, aku jual kepadamu ya Allah. Aku sedang menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima, dapat keuntungan dunia, plus kita dapat keuntungan akhirat. Dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jualan, dapat untung dunia, barter jualan. Kita tidak menjual kepada Allah sama menjual kepada Allah beda karakternya. Orang yang nggak merasa menjual kepada Allah, transaksi jual belinya mungkin akan mengurangi timbangan, mungkin yang buruk pun akan dikatakan baik. Kenapa? Karena merasa tidak menjual kegiatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang merasa menjual kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, ya Allah, lihatlah ini aku sedang menjual transaksiku ini kepadamu ya Allah. Nih aku jelaskan gimana keadaan barangku ini. Kata Nabi SAW, idza tabaya'ani, apabila dua orang sedang berjualan, ya,
Kemudian masing-masing saling jujur. Fasadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Maka jual belinya akan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihat nih jualanku ya Allah. Ya. Ini namanya kita sedang jualan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia meskipun dia dapatkan tapi tidak terlalu berharga gitu di dalam jiwanya. Kenapa kok seperti itu? Karena dia mikirin kayak gini, ini alam semesta, seluas langit dan bumi, surganya Allah Subhanahu wa taala, dunia baru di sini. Itu pun kecil sekali. Makanya menjadi sesuatu yang sangat kecil sekali. Dan itu pun ini gambar ini tidak mewakili, karena kalau kata hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi itu dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala seperti kepingan uang dilemparkan ke padang pasir yang sangat luas. Ya, ini sampai tidak bisa menggambarkan itu. Tidak ada apa-apanya gitu. Baik. Nah, ini faedah nomor 4. Ya. Di sini saya menuliskan beberapa renungan. Aset-aset berharga kita tidak kita jual ke sembarang orang. Ada yang aset-aset berharganya dijual ke sembarang orang? Tidak ada. Lalu jiwa kita akan kita jual ke sembarang orang. Jiwa kita akan kita jual ke sembarang pembeli. Di mana logika kita? Kemudian berikutnya, seringkali jiwa pasangan kita, jiwa orang tua kita, jiwa anak kita, kadang kita merasa itu adalah hal yang paling berharga. Bahkan kadang kita merasa aku rela berkorban demi dia. Ya. Lebih baik aku yang sakit daripada anakku. Kenapa? Karena jiwa anaknya lebih berharga daripada jiwanya. Ya. Kadang seperti itu. Tapi kenapa jiwanya nggak dihargai sebaik-baiknya untuk dijual kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bisa menghargai jiwa orang lain, kenapa jiwanya nggak dia hargai, nggak dia masukkan ke aset jualan yang terbesar tadi? Ya, ini perlu kita renungkan. Baik, kemudian bagaimana cara jualnya? Ya. Yang kelima, bagaimana cara jualnya? Cara jualnya. Maka cara jualnya adalah coba pelajari fikih-fikih. Kemudian setiap ada fadilah-fadilah dari sebuah amalan, ingat-ingat fadilahnya itu. Misalkan nanti ada adzan Isya ini, ya, ada adzan Isya. Coba berpikir, bisa nggak sih aku jualan Allah di saat adzan ini? Oh ternyata aku bisa. Gimana caranya? Oh aku dengarkan adzannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh aku dengarkan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian aku tirukan, didengarkan, ditirukan. Setelah selesai baca sholawat, setelah selesai baca sholawat, baca doa setelah adzan, diresapi, direnungkan. Loh, nanti mau dibeli sama Allah dengan apa? Dibeli sama Allah dengan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Dibeli sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa sedang jualan, kalau tidak merasa sedang jualan, udah lewat. Ya. Kita punya kesempatan untuk punya untung, dilewatkan. Kenapa? Karena kita merasa sedang tidak jualan. Jadi coba kita jadi orang yang berpikirnya itu bisnis lah. Ya. Orang kalau berpikirnya bisnis itu pikirannya cuma untung sama untung, nggak mau rugi. Ya. Kalau mikirnya bisnis terus, maka kita jualan jiwa ini pikirannya bisnis terus, bisnis kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus, dan itu pun mau tidak mau kita harus berpikir seperti itu. Kalau kita tidak mau berpikir seperti itu, kita banyak ruginya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu. Manusia itu sedang berangkat pagi-pagi, jualan jiwanya. Ada yang untung besar, ada yang rugi besar. Jadi ini sebuah mindset jualan yang harus ada pada diri kita. Jangan mau rugi jualan jiwa. Kita harus untung. Ya, ini contoh cara jualan. Contoh jualan yang tadi kita sudah sebutkan, mendengarkan adzan, saat makan, saat tidur, saat apa lagi kita jualan, saat berbuat baik sama orang, saat menerima hadiah dari orang lain, saat memberikan hadiah, mungkin saat kita berbakti kepada orang tua kita, saat kita tersenyum kepada orang misalkan, ya. Saya jual senyumku ini kepadamu ya Allah, meskipun objeknya orang lain. Ya. Kita jadikan senyum kita jualan kepada Allah meskipun objeknya orang lain. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum pada saudaramu itu sedekah. Ya. Kita nggak malas-malesan, nggak
banyak tidur tapi terus berpikir kreatif dan bekerja terus. Kenapa? Mau saya jual kepada Allah, karena Allah suka dengan orang yang giat bekerja, tidak suka dengan orang yang malas-malesan. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Ku jual semangatku ini kepadamu ya Allah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, mintalah tolong sama Allah, wala ta'jas, dan jangan lemah. Kita jual itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar dijual kepada manusia. Kita berbuat baik sama orang tua, biar dikatakan sama orang-orang, oh dia anak berbakti. Kita berbuat baik sama anak-anak kita, biar dikatakan, oh ini orang tua yang baik. Ya. Jangan seperti itu. Kita berpikirnya lebih dari itu. Kita sedang jualan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih menyisakan 2 pembahasan. Insyaallah kita bahas setelah adzan. Sudah masuk belum, Mas? Ya.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Kita tadi sudah di pembahasan tentang bagaimana cara jualannya. Maka intinya adalah saat berkegiatan, saat melakukan tindakan, saat berucap, saat bergerak, berpikirlah gimana caranya agar kegiatanku ini mau dibeli sama Allah. Itu pikirannya. Bagaimana agar Allah mau membeli kegiatan kita. Kira-kira berapa lama kita nanti akan terbiasa dengan hal ini? Jawabannya adalah 90 hari kurang lebih. Kalian harus membiasakan ini, targetnya terbiasa setelah 90 hari. Nanti dari 1 sampai 14 hari bisa jadi kalian akan sering lupa. Ya, keberhasilannya sangat sedikit sekali, mungkin 5%. Banyak yang lupa. Namun jangan menyerah. 15 sampai 30 hari mungkin akan bisa meningkat sampai 20%. Ya, angka ini ya saya ngawur aja. Siapa tahu nanti bermanfaat untuk antum ya. Tapi menurut penelitian habits biasanya sampai 90 hari. Ya. 31 sampai 60. Ini biasanya sudah sering ingat, kita sudah mulai konsisten, namun kadang juga masih lupa. Bisa jadi sekitar 75%. 60 sampai 90, 61 sampai 90 ini biasanya sudah konsisten. Cuman dalam pembiasaan habits ada rumus namanya kayak gini. Ya. Ada namanya motivasi, ada ability. Ya, motivasinya ada sedang high. Saat ini motivasi kalian sedang high. Sedangkan nanti semakin lama berjalannya waktu, motivasi itu akan semakin low, semakin rendah. Kemudian ability-nya di awal-awal kalian akan hard, susah. Namun dengan berjalannya waktu akan semakin easy. Ya. Nah, di sini kalian akan grafiknya seperti ini. Kalau menurut rumus B sama dengan M kalikan A kalikan P. Ya. Behavior ataupun tindakan kita, ya, itu tergantung dari motivasi. Motivasi ini, ya, akan berawal dari besar. Hari ini, sore ini motivasi kalian besar. Besok sudah bahkan 1 jam setelah ini motivasi kalian akan berkurang 50%. Besok bisa jadi tinggal 10%. Ya. 3 hari lagi bisa jadi 0% kalau kalian gak menjaga. Ya. Maka kita harus punya prom di sini. Promnya apa? Sebuah kalimat yang harus kita ingat. Ya. Setidaknya kalian ingat, hari ini aku jualan. Setidaknya ingat itu, hari ini aku jualan. Aku jualan jiwa. Setiap bertindak, maka tindakanku ini aku jual kepada Allah. Tindakanku ini aku jual ke Allah. Berapa lama kita butuh kalimat-kalimat seperti ini? Tadi kalau menurut ilmu teorinya behavior sekitar 90 hari. Tapi kalau menurut teorinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling bisa dikontinyukan, yang paling bisa dijadikan habits meskipun atomik, meskipun kecil. Yang penting langgeng terus. Pembahasan ini harus kalian ingat dengan sebuah kalimat atau satu kalimat. Misalkan hadis Nabi tadi, setiap hari manusia sedang jualan dirinya. Ada yang untung besar, ada yang rugi besar. Misalkan setiap hari bilang kayak gitu dulu sampai 90 hari. Biar keingat dulu, termindset dulu. Sampai nanti kita punya konsep diri, hari ini aku pun jualan. Itu sudah otomatis kalau sudah terbiasa selama 90 hari. Tapi kalau belum, baru 1 hari, 3 hari nyoba, susah Ustaz, lupa. Maka saya katakan itu wajar. Perjuangan kalian baru 3 banding 90 kalikan 100%. Berapa ini? Ya. Perjuangan kalian baru 1,3, ya, baru 3,3% perjuangan kalian. Ya. Maka perjuangannya harus ditingkatkan lagi biar 100%. Optimalkan ini selama 90 hari biar nanti optimal gitu. Kalau mau membiasakan hal ini. Ya. Baik, kemudian yang kedua, yang keenam, mungkin saya izin hari ini isanya agak mundur, boleh Mas?
Yang keenam adalah tentang berapa berharganya nilai tawar Allah. Tadi kita katakan nilai tawar Allah mahal. Cuman saya mau menyampaikan biar semakin mantap berapa nilai tawarnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan nilai tawar Allah itu mahal. Ya. Kata Hasan Al-Basri, pentingkan jualan jiwamu karena kamu gak akan pernah untung sebesar jualan jiwa. Emang untungnya sebesar apa? Ya. Untungnya sebesar apa jualan jiwa ini? Maka kita akan lihat nilai tawar Allah Subhanahu wa taala. Baik, nilai tawar Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan surga. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya alat bayar Allah itu sangat mahal. Ketahuilah alat bayar Allah itulah surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al jannah. Baik, memangnya apa yang dilakukan seseorang di surga? Ya. Ada fasilitas apa di sini? Memang ini mahal, memang fasilitasnya apa? Maka di antara fasilitas yang ada di surga adalah kehidupannya cuman makan, minum, lesir, senang-senang. Sudah tidak ada ibadah lagi, sudah tidak ada susah lagi. Cuman makan, minum, lesir, senang-senang. Itulah kehidupan surga. Tidak ada susahnya. Ya. Tidak ada nangis-nangis lagi. Semuanya tertawa, bahagia. Kata Nabi SAW, ya'kulu ahlul jannati fiha. Penduduk surga itu makan di sana. Wa yashrabun, dan minum di sana. Tapi wala yatagawwatun, tanpa ada BAB-nya. Wala yamtakhitun, kalau makannya pedas misalkan tidak ada ingusannya. Ya. Kalau dia minum tidak ada BAK-nya. Itu kehidupan yang ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beli seharga berapa itu? Kehidupan yang cuman makan, minum, lesir, senang-senang. Kita kalau sedang mau rekreasi, berapa biayanya Mas 3 hari kalau rekreasi ke Jakarta, Bali, studi banding kalian bayar berapa? 1 juta. Dapat fasilitas apa? Fasilitasnya apa? Naik bis gitu ya. Kemudian penginapan, ya. Makan di hotel, ya. Ya kalau 1 juta mungkin hotelnya biasa-biasa aja lah. Tapi kalau sudah 5 juta nanti hotelnya bintang 5 gitu ya. Itu mau plesir 3 hari, biayanya besar sekali. Kita mau rekreasi kemana biasanya biayanya besar. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan plesirnya kita ke surga itu, dalam tanda petik saya pakai bahasa itu selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Makanya di antara surga ini ada asuransinya. Apa Mas asuransi di surga Mas? Apa asuransinya? Tidak ada capek, tidak ada mati. Apa lagi Pak? Nggak ada susah payah. Ya, kita baca hadisnya Nabi SAW. Ada asuransinya Bapak Ibu. Coba bayangkan asuransi ini. Apabila penduduk surga sudah masuk ke surga, akan ada yang menyeru. Apa seruannya? Innalakum antahyau. Asuransi pertama, kalian akan hidup terus. Fala tamutu abadan, nggak akan pernah mati. Coba, ini asuransi pertama. Kalau ini asuransi ada di dunia, semua orang mau. Ya. Semua orang mau. Apalagi kalau dia orang-orang kaya. Asuransinya itu harus bayar premi 1M, mungkin mereka bayar. Ya. Mereka rela untuk membeli aset-aset yang anti banjir aja rela. Ya. Dengan harga mahal-mahal misalkan. Apalagi nggak akan mati. Ya. Baik. Kalau nggak akan mati Ustaz di surga, tapi nanti ada sakit nggak? Ya. Kan orang hidup terus itu kholalnya ataupun problemnya adalah kadang sakit Ustaz. Nah kalau sakit itu tidak enak. Ada tidak sakit? Maka asuransi yang kedua yang diserukan adalah kalian akan sehat terus. Fa innalakum antasihhu fala tasqamu abadan, enggak akan pernah sakit.
Ini asuransi yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, hidup terus, sehat terus. Nanti tua enggak Ustadz? Ya kan, nanti kalau umurku jadi 1 juta tahun, nanti jadi kayak apa? Kakek-kakek, nenek-nenek. Maka asuransi yang ketiga adalah wa inna lakum antashibbu falatahramu abadan. Kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Ya, umurnya berapa? Sekitar 33 tahun. Itu umurnya. Ya. 33 tahun terus gak akan pernah tua. Meskipun sudah berumur 1 juta tahun di surga, tetap umurnya 33 tahun. Gak akan pernah tua lagi. Ustadz, hidup terus, sehat terus, muda terus. Ada susahnya enggak? Ya. Kadang orang panjang umur, sehat, tapi kadang dia susah hidupnya. Ya. Maka asuransi yang keempat adalah wa innalakum antan'amu falatab'asu abadan. Kalian akan bernikmat-nikmat terus. Cuman senang-senang terus, nggak akan pernah susah. Ya, nggak akan pernah susah lagi. Itu asuransi ataupun alat belinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Hasan Al-Basri mengatakan, kalian itu berangkat pagi, pulang sore, itu sedang mencari keuntungan. Maka fokuskan jualan terbesarmu itu adalah jualan jiwa. Karena kalian gak akan pernah punya untung sebesar untung jualan jiwa. Ya, kita tadi pesimis untuk beli 10.000 meter persegi 100 M. Ya. Terus luasnya tanah surga berapa? Untukku berapa? Allah mau membeli itu dengan harga berapa? Dulu pernah kita bahas tentang manusia termiskin di surga. Manusia termiskin di surga punya tanah di surga berapa? 10 kali lipat bumi. Itu orang termiskin di surga, asetnya 10 kali lipat bumi. Ya. Tempat perkemahannya aja ya sebesar Pulau Bali. Dari lu'lu'ah mujawwafah ya, dari mutiara yang setengah lingkaran, itu baru tempat untuk kemahnya ya. Wajar kalau tanahnya 10 kali lipat bumi. Itu pun ini yang 10 kali lipat bumi harus masuk neraka dulu ini orangnya ya. Masuk neraka dulu baru ke surga. Ini orang yang terakhir masuk ke surga, punya 10 kali lipat bumi. Makanya Allah mengatakan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas sekali. Seakan-akan manusia nanti punya planet masing-masing. Yang masuk surga punya planet A, planet B. Itu tuh planetnya si A tuh di sana tuh, planetnya si B tuh di sana tuh. Kita cuma bisa bilang, oh itu Mars itu. Oh itu Saturnus itu. Sekarang saya cuma bilang kayak gitu. Besok kita bisa bilang itu planetnya si A, itu planetnya si B. Makanya dalam sebagian hadisnya Nabi SAW mengatakan, penduduk surga melihat kamarnya orang-orang yang lain itu seperti melihat bintang. Udah jauh-jauh jaraknya, tapi mereka mudah untuk bertemu. Coba, itu keuntungan jualan jiwa tadi. Makanya kalau tadi nasihat-nasihat para ulama, kalau seseorang sudah tahu jualan jiwa itu untungnya kayak gini, dunia sudah nggak terlalu berharga lagi. Dia fokusnya jualan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia punya keuntungan dari sisi dunia, tidak ada masalah, itu sesuatu yang wajar. Tapi dia sedang berfokus bagaimana Allah mau membeli kegiatan ini. Baik, sebagai penutup saya ceritakan tentang Suhaib Ar-Rumi jualan jiwa. Yang ketujuh, jualan jiwanya Suhaib Ar-Rumi, sampai diturunkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, man yashri nafsahu. Ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah dalam jualannya Suhaib Ar-Rumi. Gimana Suhaib Ar-Rumi jualan jiwa? Ceritanya Suhaib Ar-Rumi ini adalah seseorang pendatang di kota Mekah. Dia jual beli, akhirnya punya untung besar, jadi orang kaya. Dia masuk Islam. Kemudian ada syariat untuk berhijrah. Nabi SAW sudah berhijrah terlebih dahulu ya. Dan beliau pun ingin menyusul setelah itu.
Di tengah-tengah proses menyusul itu dihadang sama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kamu dulu pendatang ke sini, sekarang kamu mau pergi bawa harta kamu. Ya. Gak akan kami biarkan. Maka beliau mengatakan kayak gini. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Qad alimtum anni min armakum rajulan. Kalian sudah tahu bahwasanya aku termasuk orang yang paling pandai untuk memanah. Kalian tidak akan bisa menyentuhku sampai aku panahkan semua anak panah di tempatku ini. Ya, akan aku panahkan semua. Dan kalau anak panahku habis, akan gunakan pedangku untuk membela diri. Silahkan kalian mau lakukan apapun. Cuman aku punya pilihan yang ketiga. Kalau kalian mau, biarkan aku pergi dan akan aku tunjukkan kepada kalian di mana tempat aku nyimpen harta bendaku. Silahkan ambil semuanya. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya sudah, saya ambil yang ketiga ini. Daripada ada yang mati di antara kita, mending kita dapat harta benda dunia. Ya, kamu pergi aja, tidak apa-apa, cuma seorang. Ya. Maka ketika sudah sampai di Madinah, Nabi SAW mengatakan, Robihal bai'u, jual beli yang untung besar, jual beli yang untung besar. Jualan apa padahal? Jualan jiwa, jualan harta. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini tadi, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual jiwanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jualan jiwa. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan untuk mengharapkan keridhaan Allah, itu kita sedang jualan jiwa. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menjual aset satu-satunya kita yang paling berharga kepada Sang Pencipta yang paling kaya raya dengan nilai tawar yang tertinggi. Sekali lagi, mari kita berusaha untuk punya mindset kita setiap hari sedang jualan aset yang terbesar. Ya, mari kita pilih pembelinya adalah Sang Pencipta alam semesta yang paling kaya raya, yang akan bisa membeli jiwa kita dengan surga, bukan hanya dengan pujian, bukan hanya dengan pengakuan, bukan hanya dengan pelampiasan hawa nafsu, tapi dengan surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu adalah pembahasan kita tentang kita jualan setiap hari. Kalau mindset ini ada, kemungkinan ruginya sedikit. Tapi kalau mindset ini kita lupakan, maka kemungkinan ruginya sangat banyak sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.